Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Oktavia Dewi dari kelas MN18L. Di sini saya akan mempresentasikan tentang stres kerja dalam pekerjaan. Stres sebagai akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki individu. Semakin tinggi kesenjangan terjadi, semakin tinggi juga stres yang dialami individu dan mengancam mental individu tersebut. Stres merupakan reaksi negatif dan orang-orang yang mengalami tekanan berlebih yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, hambatan, atau peluang yang melampau banyak. Robit and Coulter 2010 216 Handoko 2021-200 mengungkapkan stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Stres yang berlebihan dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Nah, di sini Kasuan 2015-247. Stres adalah aspek umum pengalaman pekerja yang paling sering terungkap sebagai ketidakpuasan kerja, tetapi juga terungkap dalam keadaan efektif yang kuat, yaitu 1. Kemarahan, 2. Frustrasi, yang ketiga permusuhan, dan keempat kejengkelan. Nah, di sini ada respon yang lebih pasifnya juga umum, misalnya kejenuhan dan rasa bosan. 2. Kelelahan jiwa. 3. Kepanatan, fatigue. Yang 4. Tidak berdaya. Yang kelima tidak ada harapan. Yang keenam kurang gairah, dan yang ketujuh suasana jiwa depresi. Ada jenis-jenis stres. Terkadang memang dalam suatu organisasi sengaja diciptakan adanya suatu tantangan yang bertujuan membuat karyawan lebih termotivasi untuk segera menyelesaikan pekerjaannya dengan cara memberikan waktu yang terbatas. Bemei dan Saile Dewi 2012-107 mengungkapkan ada 4 jenis stres, yaitu eustress. Good stress merupakan stres yang menimbulkan stimulus dan kegairahan sehingga memiliki efek yang memanfaat bagi individu yang mengalaminya. Contohnya seperti tantangan yang muncul dari tanggung jawab yang meningkatkan tekanan waktu dan tujuan yang berkualitas tinggi. Yang B, stres merupakan stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individu yang mengalami, seperti tuntutan yang tidak menyenangkan atau kelebihan yang menguras energi individu sehingga membuatnya menjadi lebih mudah jatuh sakit. Yang keempat, hyperstress, yaitu stres yang berdampak luar biasa bagi mengalaminya meskipun dapat bersifat positif atau negatif. Contohnya adalah stres akibat serangan teroris. Yang keempat, hypostress merupakan stres yang muncul karena kurangnya stimulasi. Contohnya stres karena bosan atau karena pekerjaan yang rutin. Nah, di sini ada gejala-gejala stres. Individu akan mengalami gejala stres positif seandainya mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan atau menerima hadiah. Reward. Sebaliknya, jika individu merasa dihambat oleh sebagai sebab di luar kontrol dapat mencapaikan tujuan, maka individu akan mengalami gejala stres yang negatif. Bird and Neumann dalam Waluyo 2019 164-165 menyebutkan gejala stres yaitu ada berbagai gejala stres, yaitu gejala psikologis, B. Gejala fisiologis, gejala perilaku. Yang A yaitu gejala psikologis, yaitu kecemasan, ketegangan, bingung, dan mulai tersinggung. Yang kedua, perasaan frustasi, rasa marah, dan dendaman. Gejala fisiologis yaitu meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, kecenderungan. Yang kedua, mengalami penyakit kardiovaskular yang meningkatnya kresi dan hormon. Gejala perilaku
mengakibatkan meningkatnya kecenderungan perilaku beresiko tinggi seperti nyetir dan tidak hati-hati dan berjudi. Yang kedua, meningkatnya agresivitas, vandalis, dan kriminalitas. Yang ketiga, menurut kualitas hubungan interpersonal dengan keluarganya dan teman. Dan kesimpulan, pendapatan ini didukung oleh Bert and Neumann dalam Luntas 2006-41 yang mendefinisikan mengenai stres kerja sebagai kondisi yang muncul dan interaksi manusia dengan pekerjaannya, serta dikarakteristis oleh manusia sebagai 4 perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Mengingatkan banyak faktor yang mempengaruhi stres, maka penelitian ini membatasi pada 2 faktor utama, yaitu faktor individual meliputi 1. Role konflik peran, yang kedua ketidakjelasan tugas, yang ketiga time pressure tekanan waktu, yang keempat career process kemajuan karir, yang kelima work overload berlebihan beban kerja, dan faktor kelompok yang meliputi yaitu reward penghargaan, yang kedua pimpinan menunjukkan ketidakpedulian, yang ketiga konflik dengan sesama rekan, yang keempat dukungan rekan kerja tidak memadai dan kerja sama tim kurang efektif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa stres kerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan komitmen karyawan, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.